Dan sementara itu pemirsa, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jember juga merespon perihal oknum wartawan pemeras ini. Bahkan AJI telah mengeluarkan rilis resmi sikap secara organisasi. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari Sekretaris AJI Jember, saya akan mencoba menghubungi Mas Adi Faizin. Ya, kita akan menghubungi Adi Faizin, Sekjen AJI Jember, untuk mengetahui seperti apa rilis yang telah dikeluarkan oleh organisasi AJI perihal oknum wartawan yang telah melakukan pemerasan. Halo, selamat sore. Sore. Ya, sore. Ya, selamat sore Mas Adi Faizin, Sekjen AJI Jember. Perkenalkan, saya Ageng Media dari program Gatekeeper FTV Jember, Mas Adi. Ya, saat ini kita tengah membahas mengenai dua oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap warga. Mas Adi menanggapi adanya peristiwa ini seperti apa, Mas? Ya, pertama kami mengapresiasi positif atas penangkapan yang dilakukan oleh Polres terhadap dua orang yang mengatasnamakan wartawan dan melakukan aksi pemerasan ya. Dan kami mendorong agar polisi bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk adanya ada pelaku lain yang melakukan perbuatan pemerasan dengan modus yang sama, atau juga mungkin ada korban lain. Terus kemudian yang kedua, kami mendorong ini jadikan momentum sosialisasi kepada masyarakat, terutama mereka yang punya jabatan tertentu seperti kades atau penyelenggara negara, yang ini biasanya rawan menjadi sasaran pemerasan, agar mereka tidak takut terhadap ancaman pemerasan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan. Karena ada garis batas yang tegas antara profesi wartawan, jurnalis dengan pelaku pemerasan. Jurnalis diberikan kode etik jurnalistik yang ketat, dan kita tidak boleh, jangankan memaksa ya, menerima saja kita tidak boleh. Karena itu hal-hal seperti ini perlu terus digaungkan. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan pemerasan, kita siap, AJI Jember siap untuk membantu melawan perbuatan tersebut. Ya, dua oknum wartawan ini apakah memang benar, Mas Adi, bahwa mereka ini adalah wartawan yang telah terdaftar? Kalau melihat, sebenarnya kalau wartawan tidak perlu harus terdaftar di organisasi ya, itu tidak wajib. Tetapi kalau melihat cara kerja mereka tidak bisa disebut sebagai wartawan, karena cara kerjanya sangat jauh dari kode etik jurnalistik dan cara-cara kerja jurnalis profesional, di mana jurnalis itu seharusnya digaji oleh medianya, bukan meminta uang kepada narasumber. Betul. Begitu. Iya. Dan memang Mas Adi sendiri sebagai Sekjen AJI berharap memang tidak ada lindungan hukum untuk dua oknum wartawan ini ya? Jelas, karena perbuatan tersebut masuk dalam ranah KUHP ya, pidana murni, sehingga mereka tidak bisa berlindung kepada undang-undang pers, karena cara kerjanya sudah menyimpang jauh dari cara kerja jurnalis yang profesional seperti itu. Baik. Apakah semacam ini memang sering terjadi, Mas Adi? Mengingat memang wartawan seringkali kan kerap berhubungan langsung dengan narasumber. Apakah memang hal seperti ini, pemerasan, sering terjadi di kalangan pihak wartawan ini, Mas? Iya, kami sendiri sering mendengar informasi seperti itu. Cuma memang korban itu rata-rata tidak ada yang berani untuk melapor kepada polisi. Karena itu kami harap ini masyarakat yang mungkin merasa menjadi korban jangan ragu untuk melapor ya. Karena mereka bukan sesuatu yang istimewa, bukan warga negara yang punya kekebalan hukum. Dan pemerasan-pemerasan ini yang kami dengar biasanya dilakukan bisa lewat penjebakan ya. Misalnya diajak ke hotel oleh lawan jenis, terus kemudian difoto dan kemudian diancam. Atau bisa juga kepada penyelenggara negara seperti kades atau apa, yang dicari proyek-proyeknya jika dianggap ada sesuatu yang kurang, maka dia langsung dituduh korupsi atau pelanggar hukum dan kemudian diancam untuk diberitakan. Nah, itu yang kemudian membuat narasumber khawatir, takut, kemudian berani kemudian menuruti ancaman atau pemerasan dari para pelaku seperti itu. Jadi mungkin ini juga sebagai bentuk sosialisasi untuk para narasumber lainnya yang mungkin menjadi korban dari oknum-oknum wartawan ini untuk tidak takut melapor ke pihak kepolisian, seperti itu Mas Adi ya? Ya benar, dan orang-orang seperti ini tidak bisa disebut oknum wartawan karena mereka memang bukan wartawan dan kita harus
berani ya mengajak masyarakat untuk Hmm. berani melawan kan. Iya. Karena keberanian ini yang dibutuhkan sehingga polisi setidaknya bisa melapor sehingga kemudian langsung dijebak oleh polisi biar Iya. ada efek Iya. jerah juga. Baik. Dan terakhir Mas Adi, harapan dari Aji sendiri agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Silahkan Mas. Ya, kita sebagai salah satu organisasi jurnalis yang ada di Jember, selain juga ada PWI, JDI, FLM dan lainnya, akan terus mensosialisasikan dan mengajak kepada masyarakat untuk berani melawan dan tidak takut ya, karena perbuatan ini jelas sudah ada payung hukumnya di KUHP, masuk dalam delik pemerasan, ranah pidana dan ancaman hukumannya jelas sekali. Ya, ya baik. Baik, terima kasih atas waktunya Adi Faizin, Sekjen Aji Jember. Selamat sore. Ya, terima kasih.